Kekuatan timnas Indonesia jadi sorotan usai tahan imbang Australia, bisa bersaing di level elit Asia. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Australia pada laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 11 September tahun 2024, menjadi sorotan. Laporan ESPN menyebutkan bahwa skuad Garuda, meski bermain bertahan, mampu mengimbangi permainan Socherus, julukan timnas Australia. Ketika pertandingan berlangsung 18 detik, timnas Indonesia hampir unggul atas Australia jika saja tidak ada dua penyelamatan gemilang dari kiper Mayurian. Setelah itu, dalam 3 menit, tim asuhan Shin Tae-yong mampu menghasilkan 3 tendangan sudut yang membuat pertahanan Australia sedikit kebingungan dan menghadapi tekanan. Australia akhirnya mampu bertahan dari skenario timnas Indonesia mencari gol cepat. Di masa injury time, ketika hasil imbang yang seharusnya dapat membuat Indonesia bernapas lega, Pratama Arhan dan kawan-kawan tetap berusaha mencari gol kemenangan. Arhan memilih untuk melakukan lemparan jauh ke kotak penalti lawan daripada berusaha mengulur waktu. Pada akhirnya, tidak ada pemenang dalam pertandingan Indonesia dan Australia. Hasil imbang 0-0 menjadi akhir laga di depan supporter yang memadati Gelora Bung Karno yang berkapasitas 85.000 penonton. Indonesia berhasil mempertahankan awal yang tak terkalahkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil imbang. Skuad Garuda tidak terkalahkan saat melawan Arab Saudi dan Australia sehingga, Indonesia, sekali lagi menunjukkan bahwa mereka dapat bersaing dengan tim terbaik di benua itu. Hanya 5 hari sebelumnya, salah satu malam paling terkenal dalam sepak bola Indonesia, Jay Izzes berhasil memetik hasil imbang 1-1 saat menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Arab Saudi adalah tim peringkat 56 FIFA, sedangkan Indonesia bertengger di peringkat 133 dunia. Ujian berat lainnya datang dari Australia yang berada di peringkat ke-24 dunia. Tim asuhan Graham Arnold sangat ingin bangkit dari kekalahan mengejutkan 0-1 di awal pertandingan melawan Bahrain. Australia jelas diunggulkan karena sempat mengalahkan Indonesia dengan skor 4-0 pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Australia pantas kecewa. Indonesia tampil lebih siap di ajang kualifikasi Piala Dunia. Sandy Walsh dan Kelvin Verdong menempatkan diri di posisi bek sayap, sementara 3 penyerang Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk terus-menerus membuat lini belakang Socherus waspada dengan pergerakan tanpa bola. Indonesia sempat mendapatkan penguasaan bola sebesar 60% pada awal laga, tetapi tentu itu tak bertahan lama. Australia adalah salah satu tim terbaik sepak bola Asia. Melalui gempuran para pemain Australia yang berpostur tinggi, besar, dan cepat, Indonesia mampu bertahan. Justin Hubner yang kembali masuk ke lini belakang, memungkinkan Verdong untuk bergerak di kiri. Nathan Chuaon bergeser ke lini tengah. Ia banyak berduel dengan Jackson Irvine yang bermain dinamis dan Keanu Bakus yang kreatif. Nathan dan Ivar Jenner terbukti sebagai duet yang mampu meladeni pertarungan di lini tengah. Seiring berjalannya pertandingan, kedalaman skuad Indonesia baru mulai terlihat. Arhan dan Witan Sulaiman, keduanya mantan pemain andalan di Starting 11, kali ini disimpan sebagai pemain cadangan bersama dengan Tom Haye, mantan gelandang SC Heerenveen. Dianggap sebagai grup neraka, di babak ketiga kualifikasi zona Asia, timnas Indonesia berhasil memetik 2 poin dari 2 laga krusial menghadapi raksasa Asia. Tiba-tiba, target pelatih Shin Tae-yong untuk finish di 4 besar, yang setidaknya akan membuat Indonesia melaju ke putaran berikutnya, terlihat lebih realistis. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan timnas Indonesia. Setelah mencatat beberapa hasil imbang, ESPN menyebutkan bahwa skuad Merah Putih bisa melangkah lebih jauh dan mengumpulkan beberapa kemenangan.